warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang untuk para sedulur sedoyo dimanapun Anda berada, dan salam untuk sahabat-sahabat sekabek dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Lillahi Ta'ala, dan semoga kita semua selalu dalam keberkahan. Amin, Allahumma amin. Di sini saya didatangi Madi, ini saya ini sudah didatangi beliau ya, sudah didatangi beliau. Maksudnya apa tidak tahu, tapi beliau mengetahui dan melihat bahwasanya Mbah Handoko sedang disandra. Tapi sebelum kita membahas ini semua, alangkah lebih baik kita salawatan dulu ya. Gigi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komen pertama bos. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri. Anta iksirul wa khali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya saya mau bertanya ya, sebelum menjawab pertanyaan netizen, saya mau bertanya kepada Eyang Songgolek. Nama asli jenengan siapa? Arya. Oh. Oke, maaf ada sedikit gempa bumi. Handoko disekap, digubuk atas Kang Masih ya. Oke, saya mau tanya kepada jenengan, yang mana jenengan dikasih siapa tadi? Eyang Songgolek. Eyang dikasih nama oleh Eyang Topo Sudarto ya. Iya. Nah, saya bertanya itu, beliau itu kenapa sakti banget, itu gimana itu Mas? Ya, kalau untuk beliau sendiri sakti, dia itu mempunyai seluruh kanuragan penyerapan alam semesta itu dia serap semuanya. Jadi dengan apapun yang dia punya itu ketergantungan dari alam.
Jadi makanya dia bisa mengetahui segala hal sesuatunya, itu dia menjaga dan benar-benar untuk menyerap. Dan saya pernah melihat ketika saat saya itu tersekap dan jenengan membuat suatu konten memanggil tamu dan menerawang saya, ya, itu sebenarnya suatu sindiran dan suatu kejelekan yang sangat luar biasa, ya. Jadi kita tim kreator pasti menciptakan sebuah alur cerita. Setiap tim kreator pasti menjalankan suatu misi yang dijalankan masing-masing. Jadi saya berharap kepada Gus Samsudin, tolonglah. Ini adalah suatu teguran, ya. Teguran manis sama saya. Kalau saya kan dikatakan manis, tapi busuk sebenarnya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi teguran saya untuk Gus Samsudin, jenengan kan sudah guru, kita juga sama-sama guru spiritual, kita saling menghargai, kita juga saling mensupport satu sama lain, karena kita ini adalah tim kreator YouTuber Indonesia, sama-sama menciptakan sebuah misi, sama-sama menjalankan perjuangan kita masing-masing, jihad di jalan kita masing-masing. Kalau saya mau, mungkin saya bisa membalas apa yang jenengan buat dulu, ya. Tapi saya tidak mau yang seperti itu. Saya hanya ingin menegur jenengan, ya, semoga tidak terulang lagi terhadap yang lain-lainnya. Bantu Gus Samsudin, Mama sudah 3 hari. Ya, kita mendoakan Gus Samsudin, semoga Gus Samsudin itu bisa bertahan dan bisa kuat. Insya Allah beliau bisa selamat, karena mau bagaimanapun alur cerita yang ataupun jihad yang dijalankan oleh beliau, Allah Ta'ala itu akan melihat, ya. Allah Ta'ala itu akan membantu, dan Allah Ta'ala itu pasti akan memberikan suatu jalan untuk Gus Samsudinnya sendiri, ya. Saya sudah biasa dijatuh-jatuhkan, saya juga sudah biasa dikritik dan diapa. Jadi saya kembali mengkritik jenengan Gus Samsudin, ya, yang mana dulu waktu saya tersekap jenengan membuat satu konten memanggil suatu tamu dan menerawang saya. Ya, itu sebenarnya adalah sindiran, ya, dan itu fisik, main fisik itu namanya, itu tidak boleh gitu, ya. Jadi kita balas atau hargailah tim kreator lain, atau hargailah paling tidak ya memberikan suatu doa, memberikan suatu saran, ya, bukan malah membuat konten menjatuhkan yang lain. Ya, saya tahu kalau jenengan ini mungkin karena keterpaksaan membuat konten seperti itu untuk membalas ataupun menjawab pertanyaan netizen. Saya tahu. Tapi bagaimana pula kalau jenengan yang seperti ini, jenengan sudah disekap 3 hari, ususnya sudah dimakan. Nah, bagaimana saya menjawab pertanyaan netizen? Ya, kalau tidak hanya doa yang saya berikan sama jenengan, saya hanya bisa mendoa dan mendukung dan mensupport jenengan, ya, Gus Samsudin, ya. Tidak ada niat apapun, ya, bukan membuat konten, membuat suatu kritikan ataupun yang lain. Saya tidak mau seperti itu. Saya tetap mendoakan semoga perjuangan jenengan, jihad jenengan, misi jenengan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk netizen saya jawab kenapa saya nggak bisa bantu, karena posisi saya dan beliau itu jauh, ya. Lagian kita belum pernah menawarkan dan belum pernah masuk untuk konten beliau, paling hanya silaturahmi dulu, ya. Nah, dan di sini penyebabnya kenapa saya juga nggak datang, karena sekarang juga Handoko sedang disekap, ya. Nah, jadi untuk para netizen, jawaban saya hanya bisa membantu lewat doa, karena misi yang kami jalani ini juga berat, ya. Misi yang kami hadapi ini juga berat. Saya berharap kepada netizen semua, bantulah
beliau, bantulah Gus Samsudin Zadab untuk bisa bertahan dan bisa menyelesaikan misi-misi jihadnya di jalan lillahi ta'ala. Ya, dan untuk kepada Kang Mas Gus Samsudin sendiri, kita sama-sama tim kreator, kita sama-sama YouTuber, kita sama-sama guru spiritual, marilah kita saling menghargai. Saya tahu jenengan viewernya lebih tinggi daripada saya tahu saya itu viewernya sedang di bawah. Tapi karena saat saya waktu di atas itu banyak yang menjatuhkan, ya termasuk jenengan juga. Ya, ketika saya disekap, saya buat misi saya saat itu sedang disekap, jenengan manggil tamu dan menerawang saya dan berkata, walaupun tidak begitu banyak berkata, tapi itu adalah suatu momen yang sangat menyakitkan. Tapi bagi saya itu hadiah. Hadiah dari jenengan, ya, hadiah dari Gus Samsudin, luar biasa jenengan. Ya, tapi intinya saya hanya bisa mendoakan jenengan, semoga jenengan bisa menyelesaikan misi-misi jenengan. Semoga jenengan bisa menyelesaikan misi-misi jenengan, dan semoga jenengan bisa tetap jihad di jalan lillahi ta'ala. Dan saya pastikan Allah akan melihat, Allah akan melindungi, Allah akan memberikan suatu jalan dan suatu hidayah untuk jenengan agar jenengan bisa menyelesaikannya, ya. Betul sekali, dulu inget banget lagi disiksa sama Nyi Ronggeng, bukannya dibantu malah ngomong yang enggak. Demi konten sesama YouTuber nggak pernah bantu Gus Nur Samsu, malah nyinyir. Ya begitulah, enggak apa-apa. Jadi di sini kalau saya mau nyinyir gantian ya gampang, tapi enggak penting. Saya nggak mau menyinyir-nyinyir lagi. Saya hanya memberikan doa, semoga beliau bisa menyelesaikan. Jadi kepada netizen dimanapun Anda berada, ya, mari kita doakan bersama-sama semoga Gus Samsudin Zadab ya bisa menyelesaikan misinya, bisa menjalankan jihadnya, dan semoga diberikan Allah hidayah dan Allah akan memberikan jalan keluar atas apa yang sudah dihadapinya, ya. Mama Gus Samsudin settingan enggak sih? Nah ini ya, sebenarnya saya tidak mau mengatakan punya beliau, punya saya settingan, ya, punya saya settingan, ya, ini punya saya settingan, punya mereka real semua, ya, punya saya halu dan settingan. Tapi semua tergantung kepada para netizen. Silahkan, jika ingin ditonton silahkan ditonton. Betul guru, saling jihad pada alur cerita masing-masing, pasti semua akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin, Allahumma amin, ya. Lebih baik berdoa aja, semoga para spiritual pada sehat. Amin, Allahumma amin. Gus Samsudin Zadab tidak pernah nyinyir guru, dia baik, benar dia baik. Dan dia pun juga tidak pernah menyinyiri saya, tapi dia pernah membuat konten yang mana saat itu saya tersekap dan beliau membuat konten dengan adanya tamu pasien, diterawangkannya, ya, diterawangkannya keadaan saya gimana, lalu berkata yang bla bla, udah tahu sendiri toh. Memang tidak, tapi itu air tenang yang sangat tahu kita, ya. Intinya kita sama-sama tim kreator untuk Gus Samsudin, ya, semoga bisa dilihat video ini. Mari kita saling mensupport, mari kita saling mendoakan, mari kita saling berusaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Mungkin netizen pun tahu, ya, terutama pecinta-pecinta Gus Samsudin pasti tahu. Bisa dipelankan yang itu. Ya, cukup ininya aja. Cukup nengok komen-komennya aja. Ya. Betul Kang Mas Karyo, sudah sama spiritual saling doa mendoakan. Iya benar, kita mesti saling mendoakan. Terutama saya juga mendoakan untuk para netizen, ya.
para pecinta-pecinta Mas Karyo, para pecinta-pecinta spiritual yang lain, para pecinta-pecinta tontonan mancing atau yang lain-lainnya. Intinya, selagi kalian masih menonton dan tidak men-skip iklan untuk tontonan yang ditampilkan orang-orang kreator YouTuber Indonesia, mudah-mudahan itu menjadi berkah lan barokah, menjadi ladang ibadah, menjadi support dan menjadi doa untuk para YouTuber semoga bisa terus bangkit dan berkembang diri. Jadi saya sampaikan untuk Mas Karyo datang ke Blitar, tidak mungkin ya, tidak. Saya di sini kenapa saya tidak datang ke sana? Yang terutama posisi saya jauh. Ibaratnya saya di Jawa Barat, beliau ada di Jawa Timur. Perjalanannya sungguh sangat luar biasa. Nanti kalau saya pakai halimun nanti dibilangnya halu. Makanya saya harus memakai mobil, cuman duit belum ada. Ya, jadi kita bantu lewat doanya, lewat doa semoga beliau bisa segera menyelesaikan misinya dan insya Allah Allah akan melindunginya. Allah akan memantaunya, Allah akan memberikan dukungan dan memberikan hidayah juga memberikan suatu jalan keluar untuk beliau. Ya, saya pastikan insya Allah beliau akan menyelesaikan misi-misinya. Oke, serangan halu ya benar, itu betul ya. Kita itu halu semua ya, halu semua karena dunia ini hanyalah sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ngoten. Betul. Dunia ini cuma sebatas lembaran-lembaran koran yang kalau sudah selesai itu diluntung kembali. Maka ingatlah kalian, sebelum ajal menjemput jangan pernah untuk menyakiti seseorang jika tidak mau disakiti. Ingatlah, apapun yang kalian punya itu semua sebuah titipan dari Gusti Allah, tidak perlu disombongkan, tidak perlu untuk ditinggi-tinggikan. Bahwa tingginya langit tidak pernah dia berkata untuk dia itu tinggi, karena dia merasa dia hanya cukup mengayomi dan mengayomi. Ketika kalian mau bersandiwara seperti apapun, kalian harus mengingat diri kalian sendiri. Berkacalah, mengintrospeksi dan bertanya diri kalian itu sudah pantas atau belum untuk menyindir sesuatu apapun yang ada keluar dari kata-kata kalian. Karena hati-hati, mulut kalian adalah harimaumu. Jangan pernah untuk menyindir ketika tidak mau disindir. Jangan pernah untuk menyubit jika mau tidak dicubit. Karena sesungguhnya manusia hidup dengan alam. Tanpa adanya alam, manusia tidak akan pernah hidup. Tapi alam tanpa manusia bisa hidup. Ingat, sampai dimanapun Anda berada, dari pri tingkah laku akan ada balasannya masing-masing. Jangan pernah untuk merasa sombong dan angkuh ketika kita di sini cuma sebagai wayang, cuma mampir minum. Ingat dan waspada, hari apes tidak ada yang tahu. Betul? Karena semuanya itu cukup kita mengoreksi diri kita sendiri. Sudah benar atau belum tergantung dari diri kita sendiri. Jangan pernah untuk melihat seseorang, keburukan orang tapi keburukannya sendiri tidak pernah untuk dipikirkan. Hati-hati kalau berbicara, maka itu akan menjadi senjata makan tuan buat kalian. Karena sebuah sindiran atau sebuah apapun yang jenengan lakukan itu akan menjadi tombaknya kalian sendiri, akan memakan diri sendiri. Janganlah pernah merasa untuk tinggi. Kita cukup melihat ke bawah dan kita harus mengingat bahwa segala hal sesuatunya itu sudah ada yang mengatur, yaitu adalah Allah. Kalau kalian masih mempunyai Allah, carilah mereka dimanapun berada, yaitu cuma bisa dirasakan, bukan untuk dilihat. Maka
saya harapkan kepada sedulur-sedulur yang ada dimanapun jenengan berada, saya cuma mengharapkan kalian semua sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Ketika kalian mempunyai, ingatlah, karena itu bukan hak kalian semua, sebagian milik orang-orang yang masih membutuhkan di bawah kalian. Jangan merasa bangga dengan harta, tata, dan kedudukan jenengan. Eling lan waspada, manungsa bakalan mati balik meneh neng alam dunia iki. Nak menungso orang duweni totoh lan krama kudu iso. Kepiye carane? Ya golek awakmu dhewe lagi goleki awake wong liya. Nak awakmu urung ketemu aja nganti kowe goleki eleke wong liya. Mengko awakmu bakalan urip sengsara lan sengsara ning alam kono. Iki dunya mung kloso. Segara iku mung ibarate kata banyu ning jero bak. Nanging nak wis rampung bakalan diluntung. Iling lan iling jenengan. Masuk Pak Eko. Engkol terus. Info duren Kang, sapa dodol duren kini tak tukune. Men tak tuku duren. Tapi nek beliau Eyang Songgolangit iki wis biasa mangan duren ya. Karena nang otan niku akeh duren niku. Akeh. Mbok durene sapa ra ero lah iku. Sing penting ceblok pangan. Iya ngono kuwi. Konangan wonge ndak ditetak ndare. Oke, apa yang disampaikan Eyang Songgolangit itu benar ya. Beliau ini sudah lama mengembara di hutan, di kota, di laut, di tritisan atau pesisir ya. Jadi sudah banyak makan asam garam. Ya, beliau pernah ketemu dengan saya dan pernah belajar bareng dulunya, tapi tidak begitu lama ya. Dan alhamdulillah beliau banyak menimba ilmu termasuk kepada Eyang Topo Sudarto ya. Eyang Topo Sudarto yang ada menguasai Gua Gendam. Jadi mari kita sama-sama kepada seluruh netizen dimanapun Anda berada, seluruh pecinta-pecinta subscribe, dan seluruh sahabat-sahabat penonton yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Mari kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang dicita-citakan semua umat bisa terkabul ya Allah. Dan semoga apa yang diinginkan kepada semua umat supaya bisa terkabul ya Allah. Semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan ya Allah. Dan semoga apa yang sudah menjadikan mereka sengsara bisa cepat kaya ataupun cepat terbuka rezekinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, bangkitkanlah semua youtuber-youtuber yang ada di Indonesia ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka-mereka yang sedikit mempunyai rasa iri dan dengki. Buanglah rasa itu di dalam dirinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengingat akan nasihat-nasihat dan apapun yang Engkau perintahkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang kami doakan ini terkabulkan dan terijabahkan oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita doakan semoga Gus Samsudin Jadab bisa menyelesaikan misinya dan bisa memberikan edukasi lagi terhadap seluruh netizen, memberikan motivasi, memberikan pelajaran, memberikan nasihat-nasihat lagi kepada netizen. Karena mau bagaimanapun semua netizen sahabat-sahabat saya yang ada di YouTube, saya pastikan masih butuh nasihat orang-orang seperti beliau.
ya. Jadi saya harapkan juga kepada Gusnya ya, Gusnya yang mungkin beliau pastinya akan menonton. Cobalah kita kaji diri kita, apa yang dikatakan Eyang Songgolangit itu benar. Beliau bukan seorang Gus. Bukan. Saya bukan Gus, tapi saya cuma seorang pejalan kaki. Iya. Tapi saya pejalan kaki sudah 15 tahun mengelilingi jagat ini. Nah, dengan ono aku melilingi ing jagat, kangge ngedemke ing jagat, peduli marang sedulur-sedulurku sing isi ning alam donya iki. Nanging nak ono mung angkara murka, apa kanggo gawene awakku lek lelaku, kanggo belani para sedulur-sedulur. Nak awakku kaya ngene, monggo ora apa-apa. Nanging sing kula suwun para sedulur-sedulur, rukun guyub lan rukun sakabehane. Aja nganti ana sandar sindir iku nggo ngopo. Ora kanggo gawe, percuma. Apa asile lan apa nganune ora ana. Mong kabeh iki sebagai titipane saka Kanjeng Gusti Allah lewat lantaran para eyang, para uyut, para nabi, para syekh, para wali, para raja lan para ratu. Wong awak dhewe ning alam donya iki mung sedika dawuh manunggale ing kaula Gusti, kersane Gusti. Urip ning alam donya iki mung nyuwun ridhone Gusti Allah, ora nyuwun sing liyan-liyane. Kudu mikir lan mikir. Mulane duwe pandika, duwe pangucap, sekabehane kudu diatur, ditata nganggo tatane krama. Sakjroning ati, sakjroning batin kudu dipikir, aja mung waton jeplak nanging ora ngerti sak nyatane. Kudu iso ndelok wong-wongane kaya ngopo, panggon lan papane kaya ngopo, iku kudu iso dipikir. Aja mung waton kemecap nanging ora iso ngrasake. Awakku iso dadi awakmu, nanging awakmu urung tentu iso dadi awakku. Mergo apa? Kowe ora ngerti sejatiku. Menengku mung cukup niteni awakmu, nanging mengke bakalan ngerti sejatine uripku sapa. Sing hati-hati lan sing hati-hati. Oke, dan di sini ada kata demokrasi ya, yang mengatakan Gus Samsudin Jadab dihina terus katanya ya. Ya, jadi sebenarnya beliau itu saya akui memang cap jempol juga ya, cap jempol juga, yang mana beliau ini kritik sana kritik sini, dari mana-mana banyak yang mengkritik beliau, banyak yang mencoba menjatuhkan beliau, banyak juga yang menjelek-jelekkan beliau. Itu sudah biasa ya, hidup di YouTuber ya. Dan saya jelaskan lagi untuk kata demokrat ya, kita tidak menghina Gus Samsudin Jadab, kita hanya memberikan kritikan. Mau bagaimanapun penonton dia sama penonton kita itu pasti ada, pasti sama ya, walaupun tidak begitu sama, pasti banyakan punya beliau pasti ya, karena beliau kan viewernya lagi naik ya. Jadi penonton dia sama penonton sini ini sama. Jadi kalau beliau membuat suatu konten yang seperti ini, yang ya suatu konten yang beliau ini lagi menjalankan jihad tiba-tiba ketangkep ya, pastinya netizen itu akan kemari, akan nonton ke channel sini dan menyampaikan suatu suatu komentar, tolonglah Gus Samsudin, tolonglah Gus Samsudin. Itu pasti ya, itu pasti. Nah, jadi sama seperti apa yang pernah saya dulu terjadi. Saya ditahan oleh ronggeng ya, saya digantung, saya disiksa oleh ronggeng. Tapi bisa-bisanya beliau itu membuat suatu konten, manggil pasien, menerawang saya, dan mencoba gimana ya, menunjukkan bahwasanya Allah gitu loh. Ini jangan kayak gitu loh. Bagaimana kalau orang lain membalasnya seperti itu, Gus? Nah ya, Gus Samsun ya, Gus Samsudin ya. Bagaimana kalau orang lain membalas dengan hal yang seperti ini? Kan tidak baik. Makanya saya katakan kepada kata demokrat, ini tidak hinaan. Kita mendoakan beliau semoga terus bangkit, semoga beliau bisa menjalankan misinya, semoga beliau bisa menjalankan jihadnya
Mari kita saling mendukung, saling mensupport. Semoga apa yang sudah kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk tetangga beliau, untuk nusa dan bangsa. Ya, semoga saja itu bisa bermanfaat. Tapi kalau untuk pembuatan konten ataupun pembuatan video, ya, salinglah kita menghargai dan janganlah untuk menjatuhkan satu sama lainnya. Walaupun bukan hanya dari omongan, ya, bukan hanya dari bacaan, karena Gus Samsudin ya jujur orangnya tidak begitu koar-koar, ya, tidak mengkoar-koar, tapi dengan cara beliau buat konten itu sudah sangat menyakitkan hati. Jadi semoga saja sampai saat ini saya juga tidak ada menaruh dendam, bahkan saya juga saya juga tetap mendoakan beliau, ya. Hanya saja ini suatu kritikan, semoga Kang Mamas Gus Samsudin bisa lebih baik lagi dan terus bisa berjihad memberikan konten-konten ataupun nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran untuk seluruh umat, ya. Karena bagaimanapun kita adalah manusia yang hanya sebagai wayang. Jadi kita kembali lagi kepada permasalahan kita ini, Eyang. Gimana menurut jenengan tentang Mbah Handoko? Mbah Handoko ditangkap ini. Nggak mungkin kan saya itu ke Blitar karena kesatria saya saja lagi ditangkap, kan nggak mungkin gitu. Gimana itu? Ya, kalau untuk menurut saya sendiri itu makanya saya datang kemari itu karena saya merasa menyesalnya seperti itu, gitu loh. Cuma kalau untuk saya pribadi, ya kita hanya cukup melihat dulu, gitu. Hanya cukup melihat dan melihat dulu sementara waktu. Oke, di sini ada saya Dewi Rahayu. Mamas Karyo bicaranya mendoakan, tapi hatinya mana kita tahu, ya. Ini Dewi Rahayu. Kepada Mbak Dewi Rahayu, ya, saya tidak ingin menjelaskan karena saya jenengan juga tidak butuh penjelasan saya. Ya, saya tidak ingin memberitahukan karena sebenarnya jenengan juga tidak butuh pemberitahuan saya. Jadi saya hanya mengatakan kepada jenengan, lihatlah dan simaklah, memakai hati dan pikiran jenengan. Kalau jenengan merasa tontonan ini tidak baik, silakan ditutup, cari tontonan yang lain. Jika seandainya tontonan ini bermanfaat, silakan ditonton terus, ya. Jadi kepada Dewi Rahayu, semoga jenengan selalu dalam lindungan Lillahi Ta'ala, dan semoga jenengan dibukakan pintu rezekinya, dan semoga terbebas dari mara bahaya ataupun musibah-musibah, ya. Saya mendoakan semoga jenengan terus semangat untuk meraih karir jenengan sendiri. Oke, lanjut. Untuk teman Eyang Songgolangit, katanya teman Songgolangit bisa ngomong ini pasangan beliau. Ini dari istri saya sendiri, Garwo, Sigarane Nyawa. Beliau bukan tidak bisa ngomong, tapi beliau sendiri lagi poso bisu, lagi topo bisu, yaitu dimana tidak mau berbicara karena beliau mempunyai suatu arah dan tujuan. Tanpa adanya beliau mempunyai tujuan, beliau tidak akan topo bisu. Tapi yang pastinya beliau bisa bicara. Pastinya beliau bisa bicara, ya. Nah, kita kembali lagi terhadap Mbah Handoko, apa yang tindakan kita selanjutnya terhadap Mbah Handoko yang sudah disandra ini, ya. Nah, saya bingung ini. Mumet nggak sih piye? Kalau saya kembali, saya tidak menyelamatkan Mbah Handoko, ini tambah ribet, tambah ruwet. Kita bisa, ya, bukan kita tidak mau menyelamatkan, tapi karena kita itu melihat kondisi di sana sendiri pun masih sangat-sangat rindang, masih sangat-sangat angker. Jadi kita juga tidak mau asal bertindak. Kita memikirkan segala sesuatunya itu harus dipikirkan benar-benar dan matang.
Nanti ketika kita sudah mendapatkan jawaban, kita tidak mungkin tidak menyerang, pastinya akan kembali lagi untuk menyebut Waro Handoko. Tapi gimana kalau kita perang menghadapinya, kita bersatu gitu ya? Apa mungkin bisa mengalahkan yang Topo Sudarto itu? Kalau untuk dipastikan, kalau kitanya nanti bersatu, benar-benar bersatu, seluruh jiwa raga kita untuk menyatukan energi dan kekuatan apapun, kalau kita hakul yakin pastinya kita mampu. Tapi kan kita tidak mau langsung melangkah seperti itu saja. Nah, satu lagi ya. Ya. Semalam jenengan ada berbicara dengan saya di balik video ini atau di balik kamera. Ya. Jenengan mengatakan jenengan itu sudah ingin menobatkan mereka, tapi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, contohnya seperti kematian, kenapa Eyang ini tidak mau kematian Eyang Topo Sudarto ini mati di depan mata Eyang Sembolangit? Apa alasannya? Iya, alasan saya seperti itu karena Eyang Topo sendiri itu, ya dia banyak mengajarkan saya. Dan saya mengingat jasa-jasa dia untuk mengajarkan saya. Di saatnya Eyang Topo mengajarkan yang baik, itulah yang saya saring kembali. Makanya saya tidak mau melihat jasadnya Eyang Topo di depan mata saya. Jadi jenengan sudah menganggap itu orang tua jenengan. Iya. Ini luar biasa ya netizen ya. Jiwa kesatria, tapi masih sangat menghargai walaupun orang tua yang dianggapnya orang tua itu sudah sesat, tapi dia tetap tidak mau melihat beliau tersakiti di depan mata beliau sendiri. Ini luar biasa ini. Saya salut. Saya sangat salut terhadap beliau. Ya. Lalu apa tindakan kita selanjutnya untuk menolong Mbah Handoko? Tindakan kita selanjutnya sekarang ini kita harus membaca kondisi dan situasi yang ada dulu, supaya kita bisa masuk dengan leluasa untuk menyelamatkan Waro Handoko yang tertahan di sana. Dudung, tak perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkannya dan yang membencimu tidak akan mempercayainya. Ya, itu benar. Makanya ketika saya dikritik, dibully, dihina apa segala macam tetek bengek, ya ikhlas ridho ya, apapun yang terjadi ya seperti itu memang. Ya, mereka masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk menarik perhatian, ya silakan, monggo. Ya, doa saya semoga terkabul. Marsi mama selalu mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Itu kan jenengan yang lihat. Kalau saya yang mengatakannya itu enggak. Saya yang penting diri saya sendiri. Saya aja udah minum teh, beliau belum saya kasih teh. Beda. Jadi jangan melihat apa yang jenengan ini ya. Ya, makanya saya jelaskan lagi. Jangan pernah untuk melihat dari luarnya, lihat dulu dari kedalamannya. Nah. Karena apa? Dalamnya laut masih bisa diukur, tapi dalamnya hati belum tentu kita bisa untuk mengukurnya. Maka dari itu berbicaralah kepada diri kalian sendiri sebelum berbicara kepada orang lain. Nyi sambel, ada nyi sambel lah. Sambel apa? Sambel terasi, sambel kecap, apa sambel Mas Karyo, lindungi keluargamu dahulu sebelum nolong orang lain, benar. Jadi saya akan melindungi Mbah Handoko dulu, saya akan melepaskan Mbah Handoko dulu sebelum saya memikirkan yang lainnya. Ya, semoga saja Mbah Handoko bisa lekas, bisa selamat. Mas disangka Eyang Pakih sakti, ada lagi yang sakti daripada Eyang Pakih. Jadi gini saya ceritakan ya. Di atas langit masih ada langit. Siapapun yang engkau anggap pintar, itu masih ada yang lebih pintar. Siapapun yang engkau anggap itu baik, masih banyak yang lebih baik. Siapapun yang engkau anggap itu jahat, kebalikannya ya, siapapun yang engkau jahat, masih banyak yang lebih jahat.
Siapapun yang kau anggap busuk, masih banyak yang lebih busuk. Jadi hati-hati. Kalau saya memang sudah dipandang orang baik mulut tapi hati busuk. Ya, itu penilaian mereka bla 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 yang suka menyindir bla bla bla. Oke, lanjut silakan. Ya, zaman sekarang itu tidak sama kayak. Gini ya. Mengenai tentang zaman. Ya. Zaman sekarang jenengan bilang. Ya. Jadi saya itu merasa ya, contoh ya. Saya ini saat ini sedang tidak ada di Padepokan. Lepas tanggung jawab ataupun dikatakan mencoba untuk mempelajari mereka mandiri. Ya. Jadi saya untuk mencoba menyendiri nih. Ya. Menjadi santai, relax gitu. Ya. Ya. Tapi ketika saya berjalannya di area Pulau Jawa, ini kebanyakan di Pulau Jawa nih ya. Ini saling timpa menimpa, saling jatuh menjatuh, ya. Ini banyak ini dan mereka saling mencoba tarik menarik. Nah, coba yang sedikit nasihat untuk saya pribadi terutama. Dan kepada mereka sahabat-sahabat kita dimanapun Anda berada, semoga Eyang bisa memberikan kritikan nasihat untuk saya terutama karena mungkin mereka netizen banyak yang mengatakan ya saya itu busuk, mereka mengatakan banyak saya itu gibah atau yang lainnya. Ingat saya tidak menceritakan yang lainnya dan di sini semoga Eyang bisa memberikan sedikit nasihat untuk masa depan. Ngapura sederenge para sedulur-sedulur lan para netizen sing ana ning kono kuwi ya muga-muga padha waras sehat selamat nggih. Jadi nggih sakniki ngoten iki mawon. Jenengane menungso urip ya iku kudu iso nata ning ati, nata ning pikir, nata ning ucapan lan nata ing laku. Nanging sejatine urip niku sing kaya ngopo ya kudu jenengan ngerti. Nek ora ngerti ya berarti jenengan ora urip. Wong ajine menungso iku sejatine mung kaya ayang-ayange dhewe. Mongko kudu iso ngajeni marang awake dhewe. Nek ora iso ngajeni awake dhewe, nggo ngopo? Ora usah kudu ngomongi wong sing ngene sing ngono, ora usah. Awakmu dhewe lho omongono wis bener apa urung. Nek memang awakmu wis bener, berarti ucapanmu ya kudu iso bener. Nanging nek ucapanmu urung iso bener ya berarti awakmu urung iso bener. Iku gak kudu. Dadi saiki ketimbangane awakmu ngomongi ngene sing ngono si A si B sing apa gak kudu. Lah wong kuwi ibarat kata apa salahe pengen berbagi, pengen kaya ngene, pengen kaya ngono. Iku hake. Dadi jenengan mung cukup ndongake. Wong jenengan didungake kok. Mosok jenengan mboten ndongake. Lah, dadi kudu iso ngono lho. Kudu iso awak dhewe iki mung sak wadah. Sak wadah iki kudu dadi siji, nyang wiji manunggaling kala Gusti. Lah wong Gusti Allah itu tidak ada kata-kata untuk saling perbedaan, itu tidak ada. Semua itu sedulur. Sedulur lan sedulur. Nak kowe anggapane kaya ngene kaya ngono iku salah. Ngoco ning awakmu sithik, ngoco ning uripmu sithik wis tetek, wis jejeg apa urung? Lah wong awakmu wae urung duweni fondasine ning urip, fondasine ning ati, kok arep mbangun fondasi liyane. Kowe salah. Kudu iso gawe fondasi sithik, mbangun fondasi jembatan nggo laku uripmu, babatok alas sing satenan-tenane ning jero batinmu dadi ditata ya. Nak wis iso nata sakabehane gak kudu kowe werna-werna sing kaya ngene sing kaya ngono, ora kudu. Aja nganti awakmu ki engko akhire keblinger malah mlayune ngiri
ora lurus karo Gusti Allah. Dadi aja mandang wong sing elek sing apa ora usah. Kuwi ora pantes ya. Nak kowe pengen membicarakan wong, kowe kudu iso membicarakan awakmu dhewe. Wis bener apa urung? Nah iku lagi jenengane wong bener. Udu wong pinter akeh. Tapi nak wong dadi wong bener iku angel. Wong kadang aku wis bener wae sik disalahno. Ngono lho. Lah iku kudune. Dadi ora kudu sing werna-werna. Dadi mulakno saiki aja nginguk kiwa tengen, aja meri karo tangga baru. Aja nginguk nang buri, aja ngelingi masa lalumu. Tetep madhep semancep ing bumi marang Kanjeng Gusti Allah, madhep ing kiblat. Njaluk karo Gusti Allah, njaluk apa? Kudu njaluk bondo dunya, njaluk ridhone Allah. Mongko nak wis entuk ridhone Allah ora kudu njaluk bakalan diwahi sing akeh, sing penting njaluk rasa bersyukurmu, rasa nrimamu, ya toh, aja nganti kowe gersula dijembarno atimu. Yang ini. Nggih. Leres. Eneng ana lek sebagian iku ngerti basa jenengan sing mau iki. Ya. Yaitu jangan menilai orang gitu loh. Jadi coba dipribahasakan Indonesia untuk nasihat yang baru ini aja. Oh ya. Jadi gini, kalau untuk menilai orang, nilailah diri kamu sendiri. Nilai diri kamu sendiri. Bangunlah fondasi. Karena kalau mau bangunkan rumah itu aja harus pakai fondasi. Fondasi yang kokoh supaya rumah itu tidak rubuh. Nah, seperti itu contohnya. Maka bangunlah fondasi hidupmu dulu, baru membangun diri orang lain di situ. Jadi harus tahu totoh dan kromonya seperti apa, unggah-ungguhnya seperti apa, tumindake kepiye, itu harus tahu. Jangan cuma asal melangkah tapi tidak mempunyai dasaran-dasar tertentu ridho dari Allah. Ya itu makanya nanti akhirnya keblinger runtuh. Nah, di situ. Mudengo. Paham ya, sedikit memahami apa yang disampaikan beliau. Ini semoga bisa menjadi masukan untuk saya terutama, karena saya itu jujur tidak begitu benar dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Tapi yang jelasnya semua Anda yang menilai lewat sosmed ini bagaimana, kalaupun Anda mengatakan bla 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 bla, intinya saya tetap ikhlas dan ridho, silakan saja. Dan apapun yang sudah menjadi jalan saya akan terus jalani. Ya, apapun yang sudah menjadi tekad saya itu akan saya perjuangkan. Karena sebuah perjuangan itu tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Iya, benar ya. Lewong saya sendiri pun 15 tahun berjalan kaki dari ujung wetan sampai ujung kulon. Sayang. Ini ada yang bilang, ya, Putri, ini gimana nih master ini? Masa minumnya di sana, coba dibuatkan lagi yang baru, itu udah lama kayaknya, buatkan lagi yang baru. Ini ada yang komentar ini, Mas Karyo tolong yang dikasih minum apa, kopi, kasihan, apa nggak pingin minum? Nah itu, master, carikan master. Kopi aja kopi, biar agak seger, yang itu udah dingin itu. Kopi. Ya. Kopi apa teh? Kopi aja. 2 apa 1? Ini jenengan jawab. Teh. Ya. Teh 1, kopi 1, nggih. Terima kasih untuk sedulur-sedulur yang mau mengerti tentang apa yang saya bicarakan. Mudah-mudahan jenengan banyak rezeki, diwaraskan, disehatkan sampai 7 turunannya panjenengan, tidak ada halangan dan rintangan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai lahir dan batin, sampai sedalam balung dan sumsumnya panjenengan, sak miline gede panjenengan, mudah-mudahan waras, sehat, selamat nggih. Nggih, amin. Ini ada yang tanya ini ya. Guru yang benar itu eyang songgo langit apa eyang sundo langit? Songgo langit.
Songgol langit dan sundul langit itu sebenarnya, kalau sundul langit itu kan sudah menyundul ya, sudah menjadi sangga. Sangga itu harus menjadi apa kan gitu loh, perannya seperti gimana. Nah itu harus kuat. Nah, oke, selanjutnya ada yang bilang sudah Eyang, Kang Mamas, kita bahas tentang Mbah Handoko. Ini gimana Mbah Handoko ini? Ya kalau untuk Mbah Handoko sendiri, saya meyakinkan dia masih selamat dan waras sehat di sana. Dia tidak untuk apa ya namanya, dia pun di sana saya melihat dia baik-baik saja. Cuman hanya ada kekhawatiran dari kita orang, dan saya merasa menyesal karena saya tidak bisa menjaga secara real atau detail, karena saya pun sendiri masih banyak tugas-tugas tertentu yang harus saya selesaikan. Makanya dengan adanya saya datang ke sini, saya ingin membahas ini kepada beliau. Iya, benar. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Mbah Handoko gitu. Iya, betul. Dan di sini ada juga yang bilang Rubianti R, iya Mama Skaria tetap semangat menjalankan misi-misi. Oh bukan ini. Nah, mana tadi ya? Sulistio Sip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Karyo. Selesai misi Goa Gendam, mohon ditolong GSJ yang khususnya diacak-acak oleh duo nenek siluman yang kanibal ya. Udah gitu ini bilang GNS yang nggak nolong karena nenek siluman itu katanya settingan. Ini yang kayak gini, ini komennya ini nggak pantas ya. Ini saling adu domba ataupun bisa dikatakan membuka aib keluarga, nggak boleh. Membuka aib orang lain nggak boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan yang ini settingan, yang ini settingan, itu kembali kepada netizen. Kalau suka ditonton, kalau nggak suka kembali pindah ke channel lain aja. Jadi kebanyakan netizen ini gini, ya. Saya memang perkembangan zaman ini kan semakin dekat. Banyaknya umat yang sudah salah dalam melihat. Karena sesuatu yang dilihat itu akan mempengaruhi alam bawah sadar. Contoh, saya dulu suka main sulap. Ketika saya menonton tontonan sulap, mendekati orang-orang pesulap, mendekati orang-orang yang mengerti hal sulap, melihat film-film sulap ataupun yang berhubungan dengan sulap, maka saya akan pandai main sulap. Ketika saya kepingin sukses, saya dekati orang-orang yang sukses, saya dekati orang-orang yang jalannya gimana supaya sukses, saya tonton orang-orang yang sukses, maka dengan sendirinya saya akan menjadi sukses. Nah ini kembalikannya, ini banyak netizen ini yang suka melihat sesuatu yang gibah ataupun omongan-omongan orang. Ini gimana nasihatinya ya? Karena saya khawatir kepada masyarakat Indonesia ini kan gini loh, melihat sesuatu yang koar-koar hingga akhirnya dia ini akan timbul terinspirasi ikut koar-koar gitu. Itu sudah dipastikan belum ya? Nah ya karena gini, kalau untuk orang yang selalu mengikut-ikut itu namanya kayak benalu ya, benalu. Nah benalu suka menempel, orang ke sana ikut ke sana, orang ke sini ikut ke sini, dan dia tidak mempunyai kemandirian, dan dia tidak mempunyai kefandasian hidup yang harus dia jalankan sendiri. Dia hanya untuk mengikut-ikut saja, tapi tidak tahu giliran kita berbicara seperti ini seperti itu, baru dia cuma ucapannya oh itu saja. Iya, jadi nggak usah perlu kamu didengarkan, nggak perlu diinikan, yang biarkan saja. Yang penting kita di sini cukup mendoakan orang-orang yang seperti ini, semoga mereka diberikan kesehatan segala hal sesuatunya, itu saja. Nggak perlu kita mau ini mau itu, biarkan saja. Ini ada Nita Ningsi, Mama Skario nggak mau menolong Gus Samsudin. Silakan diulangi video dari awal, apa pembahasan saya dan apa jawaban saya tentang Gus Samsudin.
ya. Saya tetap membantunya. Tapi misi saat ini kita Mbah Handoko sedang disandra. Makanya kita harus membantu menyelesaikan misi keluarga kita dulu. Ya, jadi niat saya membantu tetap ada. Doa saya juga semoga beliau bisa menjalankan jihadnya. Silakan dicek ulang awal videonya. Itu kopinya lama amat, Mama. Sudah ada kopinya. Sudah ada kopinya. Nah, tinggal minum aja ya. Slow. Ini kopinya sudah. Slow. Makasih. Ini monggo nunjuk sedulur-sedulur. Selamat Bejo, cerita apa dongeng itu? Tergantung yang nilai mau seperti apa, mau cerita atau dongeng dianggapnya seperti apa, monggo. Yang penting kita berbicara dengan apa adanya, real dan nyata, tidak rekayasa. Wujud kopi engkol meneh. Oke. Nah, saya sedikit menceritakan tentang saya ya. Saya itu gimana ya? Dari dulu itu memang bandel. Bandelnya itu saya tidak peduli apa kata orang. Kalau saya sudah mengatakan itu, maka saya akan kerjakan. Jadi dari dulu sampai saat ini saya suka mendengar nasihat-nasihat, baik nasihat dari ustadz, dari imam, dari orang-orang yang gak saya kenal, baik dia itu katanya Gus, baik siapapun, ataupun orang pengembara sekalipun, bahkan orang gila sekalipun, jika memberi saya nasihat maka akan saya dengarkan. Karena jika kita tidak mendengarkan suatu nasihat yang datang dari mulut seseorang, karena kita tidak tahu bahwasanya nasihat itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada kita. Jadi kita harus simak dan kita harus bisa mengambil edukasi apa yang disampaikan, yang dinasehatkan untuk kita ataupun orang lain. Ya, pernah mungkin jenengan para sedulur ya mungkin sudah pernah mendengar alur cerita tentang saudagar kaya dan pejabat tinggi yang tidak mendengar kata-kata seorang anak-anak, yang mana anak-anak itu mengatakan bahwasanya janganlah engkau bangga atas apa yang engkau miliki saat ini, karena dengan banyaknya pujian maka jalanmu akan semakin licin dan mudah tergelincir. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian bentar saja itu semua habis. Karena apa? Karena dia tidak mendengarkan nasihat dari anak kecil. Jadi kalau nasihat itu datang baik dari seekor anjing pun yang menasehati, maka wajiblah kita untuk mendengarkan. Mungkin Anda pernah mendengar kisah Nabi Nuh. Kenapa beliau diangkat menjadi seorang nabi waliullah? Karena beliau sadar dengan omongan seekor anjing. Ketika dia berjalan dan melihat seekor anjing, lalu Nabi Nuh saat itu belum menjadi nabi, ketika dia menyapa ataupun berpapasan dengan anjing, apa kata Nabi Nuh? Hai binatang laknatullah, binatang najis, pergilah kau dari hadapanku. Lalu gak lama kemudian anjing itu menjawab dengan kata-kata manusia, bukan lagi seperti gung 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 gung, nah, bukan seperti itu lagi. Apa jawabannya? Wahai hamba Allah, saya najis dan saya hina, tapi saya adalah makhluk Allah. Tidak engkau sadari itu wahai hamba Allah? Lalu sejak itu
Nabi Nuh pun menangis sejadi-jadinya, menyesali perbuatan dan omongannya, hingga dia menjadi orang yang suka menyepi, orang yang suka mendekatkan diri untuk menyesali dosa dan untuk meminta maaf kepada seekor anjing. Jadi Nabi Nuh itu artinya kalau kita bilang itu cengeng ya, cengeng. Karena dia menangis hingga akhirnya dia diangkat menjadi nabi. Jadi marilah kita dengarkan sebuah nasihat walaupun datang dari seekor anjing. Ya. Eyang nggak dibagi rokok Bu Bos. Eyang dibagi rokok yang ini, dibagi rokok. Eyang ada buat rokok? Nggak ada. Silakan dirokok. Ngerokok Eyang. Aduh. Jangan malu-malu Eyang. Matur nuwun. Siapa itu sebelah Eyang Guru tadi sudah dijelaskan, dan kenapa beliau diam saja tadi sudah dijelaskan. Ulangi dari awal ya. Ya, beliau ini adalah Kanjeng Ibu Dewi Anggraini karena beliau masih mempunyai arah dan tujuan, dan beliau mempunyai hajat, yaitu hajatnya apa saya sendiri pun tidak tahu. Jadi beliau mempunyai topong bisu. Nah, topong bisu, jadi tidak boleh berbicara. Itu topong bisu, tahu ya, paham ya. Itu kalau Anda melihat itu artis, salah satu artis ya, yaitu Limbat, itu topong bisu itu. Nah, itu topong bisu itu. Jadi kalau Anda lihat topong bisu ya seperti itu. Anissa Ramadhani, Nana seling nyinyir sama Mama Karyo, kalau ditong juga pasti dia nggak berterima kasih, bisa ngeles kalau sudah tertolong. Ya enggak apa-apa, biarkan saja, tinggal netizen. Kalau ingin mengikuti monggo, nggak ingin mengikuti abaikan. Baik di channel saya, di channel beliau, di channel mana-mana. Kalau suka ditonton, nggak suka abaikan. Orang ini cuma handphone kok. Ini di depan ini cuma handphone. Saya kalau di handphone ini ya nampaknya ganteng kayak Raja Buaya. Tapi kalau aslinya berpupuk. Itu kan yang melihat dari luar toh. Tapi kalau melihat dari kedalamannya kan tidak. Dari kedalamannya busuk, Mbak. Karena gini loh. Ya contohnya ya saya itu apa toh kan gitu ya. Saya bukan apa-apa dan saya untuk siapa-siapa. Saya cuma beduk, saya cuma debu yang nantinya akan kembali lagi ke tanah. Maka disitulah kita harus bisa melihat segala hal sesuatunya. Oke, ini ada Sumiati yang Mama sampaikan tentang video Gus Samsudin mengkritik itu. Saya juga pernah nonton ya, mungkin jenengan pernah nonton. Itu sudah saya bahas tadi awal, tidak perlu kita ulangi lagi. Silakan diikuti dari awal lagi. Tapi di sini saya tidak terpengaruh karena yang penting bagi saya edukasi yang Mama sampaikan. Nah, ini baru netizen bagus. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka bilang, baik settingan, halu atau hula-hula atau apapun, silakan itu tidak masalah. Tapi ambil edukasi positifnya, edukasi terbaiknya. Kalau kira-kira nggak nyaman, ya monggo dicari tontonan yang lain. Kalau kira-kira nyaman, itu memberikan hati dengan wawasan, silakan dilanjutkan. Tapi ada juga yang nonton karena penasaran, akhirnya terikut haluan. Ya, maksudnya gini loh. Kalau kita itu sering melihat sesuatu hal yang ghibah, ya, maka kita akan mudah ghibah. Ini maaf, memang seperti itulah perjalanan manusia, yang mana manusia itu memiliki alam bawah sadar. Jadi kalau alam bawah sadar itu sudah tertanam dengan perkataan seseorang, maka dia akan terikut. Ya, contoh, saya menjelekkan seseorang ini. Mbah Handoko itu settingan, jenggotnya aja jenggot palsu. Ya, ini saya mengkritik ejek-ejeknya. Ini Mbah Handoko ini bukan kesatria PSS. Saya ingin menjatuhkan beliau. Mbah Handoko itu settingan, orang jenggotnya aja palsu. Bagaimana dengan kontennya? Pasti palsu gitu loh. Nah,
Jadi mau bagaimanapun ketika saya menjelaskan Handoko itu nggak ada, itu Handoko begini-begini. Nah, akhirnya yang netizen itu akan membenci Handoko, gitu loh. Jadi ini yang saya sampaikan kepada netizen, kepada pecinta-pecinta YouTube ya, yang terutama pecinta YouTube Indonesia baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Terima kasih kalian ada support untuk bangsa Indonesia. Kalian adalah orang-orang yang membangkitkan orang Indonesia untuk para YouTuber. Ayo kita bangkit semuanya. Ini Sela kemana? Waduh, kok ada Sela lagi di sini. Angel. Angel. Kang Mamas, fan berat Mamas Karyo Jakarta Timur. Amin amin Allahumma amin. Semoga jenengan diberikan ridho lillahi ta'ala dan semoga jenengan selalu dalam kebarokahannya ya. Oke, kita lanjut. Menurut Eyang Songgolangit sendiri, coba ceritakan dari awal kenapa jenengan bisa belajar dengan Eyang Topo Sudarto, penguasa Goa Gendam. Silakan. Ya. Awal saya untuk ketemu Eyang Topo penghuni Gua Gendam itu awalnya saya berjalan di pesisir pantai, dan di situ pun saya merasa dulu itu cuma seorang yang tidak bisa apa-apa. Tapi hingga akhirnya Eyang Topo sendiri pun menghampiri saya hingga berbincang-bincang sehari 2 hari, dan Eyang Topo sendiri pun akhirnya mengajak saya ke Gua Gendam, dan beliau sendiri pun di situ saya kaget setelah melihat anak muridnya itu ribuan, dan dari pelihatan saya seperti itu pun saya merasa terkagum oleh beliau, dan hingga akhirnya beliau menawarkan untuk mengikuti beliau, alurnya beliau seperti apa ya. Di situ saya mulai diajarkan ajaran dari alam semesta. Kita stop dulu di sini. Ada Ratu Putri Indah, percuma kalian komen banyak, satu pun tidak dibaca, cuman mentingkan live doang. Ini kita baca ya, dari tadi kita baca. Silakan Ratu Putri Indah, silakan komen, silakan komen. Ini kita baca kok. Kenapa saya nggak live di channel Mamas Karyo? Karena kalau channel Mamas Karyo itu lebih banyak itu yang komen. Kalau di sini insya Allah masih bisa dibaca. Coba silakan lanjutkan yang sambil kita menunggu komen dari Indah, karena banyak komen ya. Ya, karena dari awal dari situlah saya mulai belajar mengikuti Eyang Topo penghuni Gua Gendam. Akhirnya saya diajarkan segala hal sesuatunya, menjaga keseimbangan alam, dari menjaga segala hal sesuatunya dari sekecil apapun sampai sebesar apapun, hingga akhirnya saya merasa sendiri itu pun tidak nyaman. Karena apa? Karena yang diajarkan ternyata aliran-aliran yang tidak berguna dan yang mencelakakan orang lain. Nah, disitulah hingga akhirnya saya keluar untuk mengembara lagi kemanapun saya pergi. Akhirnya saya selama bertahun-tahun dan selama 15 tahun inilah saya masih hidup di tengah-tengah hutan dengan Ibu Dewi Anggra ini, yaitu yang menemani saya terus sampai hingga akhirnya saya terjun kemari, hingga saya bertemu dengan beliau Mamas Karyo, dan sampai akhirnya saya pun hanya untuk membantu seperti apa perjalanannya, dan hingga akhirnya sekarang inilah saya mulai terus dan terus berjuang untuk apapun yang terjadi. Saya akan siap membantu dimanapun dan apapun yang menjadi resiko badan saya sendiri. Dan sampai akhirnya saya sekarang ini mempunyai apapun yang saya punyai di sini bukan buat saya sendiri, tapi untuk kepentingan semua umat dan untuk membantu. Dan jangan pernah untuk belajar segala hal sesuatunya jika itu tidak benar dan keluar dari jalur-jalur Gusti Allah.
yang mengajarkan segala hal sesuatunya. Allah menciptakan alam semesta jagat raya ini bukan untuk menjadi seorang penyakit, karena beliau sendiri pun mengajarkan tidak seperti itu. Beliau mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang suci untuk menjalani segala hal sesuatunya. Tapi semua itu tergantung dari diri kita sendiri yang menilainya seperti apa, yang mencari seperti apa. Jangan pernah mencari barang yang belum ada. Carilah yang sesuai jenengan penginkan. Nah, kenapa kok Eyang Songgolangit tidak mengikuti pelajaran dan aliran daripada Eyang Topo Gendam sendiri ataupun Eyang Topo Sudarto sendiri? Karena saya merasa kalau untuk saya mengikuti, saya akan lebih tersesat nantinya. Tapi saya tetap menghargai dia sebagai orang tua saya. Itu. Kenapa saya tidak mau menyerang, tidak mau apa, tidak mau ini. Dan saya pun tidak mau melihat jasadnya Eyang Topo sendiri pun di hadapan saya. Karena saya merasa saya pernah ditolong oleh dia di saatnya saya benar-benar terjatuh dan terjatuh. Itu. Oke, netizen dimanapun Anda berada, kita sudah menyimak ya apa yang disampaikan Eyang Songgolangit, dan sepertinya kita cukup sampai di sini saja. Semoga wejangan-wejangan apa yang disampaikan terhadap beliau ataupun saya yang bisa diambil silahkan diambil, kalau tidak bisa diambil ya abaikan saja ya. Dan apa yang sudah menjadi patokan-patokan untuk kalian, apa yang sudah menjadi keinginan daripada kalian ya silakan dilanjutkan. Jika kalian suka silakan diikuti, kalau tidak suka bisa diabaikan atau cari yang lainnya. Jadi saya berharap semoga kita semua, termasuk semoga semua sahabat-sahabat yang nonton di channel kita ini ya, terutama Master Mbak Ter ya, ada juga yang nonton ya, semoga saja selalu dalam lindungan lillahi ta'ala. Amin. Semoga dibukakan pintu rezekinya. Jadi saya akhiri saja. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti channel-channel selanjutnya yang akan memberikan edukasi, motivasi, hiburan atau yang lainnya. Silakan diikuti. Semoga barokah.